Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Masih bersama aku Alivia Reva. Apa kabar teman-teman yang nonton? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Nah, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang campur aduk. Ada nasionalismenya, ada romantismenya. Seperti yang ada di judul, aku akan membawakan sebuah cerita cinta dari pasang kekasih Kapten Pierre Tendean dan juga kekasihnya Rukmini, yang pada akhirnya cinta mereka tak sampai. Oke, lanjut langsung aja. Kalau kalian penasaran gimana ceritanya sih, kisah cinta antara Kapten Pierre Tendean dan Rukmini, langsung aja kita simak ceritanya. Pierre Andreas Tendean dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Ayahnya, Dr. A.L. Tendean, berdarah Minahasa, dan ibunya Kornet M.E. berdarah Belanda Prancis. Kapten Pierre Tendean adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak perempuannya bernama Mitze Fare dan adik perempuannya bernama Roswidiati. Dan beliau adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga. Masa pendudukan Jepang di Indonesia, keluarga Kapten Tendean pindah ke Magelang sebagai wakil kepala rumah sakit di sana. Dan di kota ini, Kapten Pierre Tendean menghabiskan masa kecilnya sampai di sekolah dasar. Cita-cita Pierre menjadi tentara sudah tumbuh sejak kecil, karena saat itu Pierre kerap melihat para pemuda pejuang kemerdekaan mampir ke rumah untuk menemui ayahnya dan meminta persediaan obat-obatan untuk gerilya. Cita-cita ini membuat Kapten Pierre bertekad untuk memasuki Akademi Militer Nasional atau AMN. Namun cita-citanya ditentang oleh orang tuanya, karena kedua orang tua Kapten Pierre menghendaki untuk Kapten Pierre memasuki kedokteran dan menjadi dokter. Namun Kapten Pierre bersikeras untuk mewujudkan cita-citanya menjadi tentara. Larangan orang tuanya tak lain karena Kapten Pierre adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Orang tuanya khawatir karena jika Kapten Pierre menjadi tentara, maka dia harus mengorbankan jiwanya dan suatu saat kelak itu akan terjadi. Dan satu-satunya anggota keluarga yang mendukung cita-cita Kapten Pierre adalah kakak perempuannya, yaitu Mitze Fare. Untuk menghibur hati orang tuanya, selain mendaftar di Akademi Militer Nasional, Kapten Pierre juga mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun hasil tesnya ia tidak lulus. Melihat hasil tes di Fakultas Kedokteran UI tidak lulus, maka orang tua Kapten Pierre Tendean akhirnya memperbolehkan Kapten Pierre Tendean untuk menempuh pendidikan di Akademi Militer Nasional. Menurut kakak perempuan Kapten Pierre Tendean, yaitu Mitze Fare, adiknya itu tidak lulus atau gagal di kedokteran bukan karena ia memang tidak bisa, tapi karena ia tidak mengerjakan soal-soal tesnya. Selama menempuh pendidikan sebagai taruna, Kapten Pierre dikenal sebagai orang yang ramah dan disiplin. Maka dari itu, ia sangat disenangi oleh senior, junior maupun teman seangkatannya. Dia juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa kepemimpinannya yang kuat. Maka dari itu, ia dipilih sebagai wakil ketua Senat Korps Taruna. Pada 1963, Pierre Tendean yang saat itu berpangkat Letnan 2 bertugas sebagai Komandan Peleton Batalion Tempur 2, Kodam 2, Bukit Barisan di Medan. Saat bertugas di Medan inilah awal mula bertemunya Kapten Pierre Tendean dengan pujaan hatinya. Kala itu ia tidak sedang berada dalam keadaan dinas dan ia diajak oleh kawannya bertamu di rumah Pak Caimin, salah satu tokoh terpandang di sana. Kunjungan ke rumah Pak Caimin menjadi sangat berkesan ketika Kapten Pierre berjumpa dengan putrinya, Rukmini. Kapten Pierre yang dikenal cuek walaupun banyak digandrungi gadis-gadis semasa menjadi taruna,
kala itu menjadi tertarik kepada Rukmini. Ketertarikan Kapten Pierre kepada Rukmini tak lain adalah karena sikap Rukmini yang pemalu, lemah lembut, dan tutur kata yang sopan. Sedangkan Rukmini jatuh hati kepada Kapten Pierre Tendean bukan semata-mata karena ketampanannya, tapi sikap humoris dan kecerdasannya yang membuatnya jatuh hati. Dari hari ke hari, pergaulan mereka semakin dekat dan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Di kala libur, Kapten Pierre Tendean menemui Rukmini kekasihnya. Kisah cinta mereka sempat terhalang restu orang tua karena perbedaan agama. Kebersamaan sepasang kekasih ini juga harus terpisah karena Kapten Pierre Tendean mendapat panggilan untuk sekolah intelijen untuk ditugaskan ke operasi Dwi Gora. Setelah berhasil menamatkan pendidikan di sekolah intelijen, Kapten Pierre Tendean ditugaskan ke dalam operasi Dwi Gora memimpin pasukan relawan untuk mengadakan penyusupan ke wilayah Malaysia. Dirinya diperbantukan untuk Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat. Karena tugas yang dibebankan oleh Kapten Pierre Tendean dirasa sangat berat dan ada di garis terdepan, sang ibunda pun khawatir dengan keselamatan anak laki-laki satu-satunya tersebut. Punya Kornet ME yang kebetulan kawan baik dari mertua dari Jenderal Nasution yang saat itu menjabat Menko Hankam, mengajukan penarikan tugas bagi anaknya. Ibunda Kapten Pierre juga mengajukan hal serupa kepada Maijen Dendi Kadarsan yang kenal dengan Kapten Pierre saat menjadi taruna. Permohonan tersebut pun dikabulkan dan lalu Kapten Pierre menjadi rebutan para jenderal untuk dijadikan ajudan karena kedisiplinan dan kecerdasannya. Rebutan pun dimenangkan oleh Jenderal Nasution. Pada tanggal 15 April 1965, Kapten Pierre Tendean resmi menjadi ajudan dari Jenderal Nasution. Lalu pangkatnya pun dinaikkan menjadi Letnan 1. Keluarga Kapten Pierre pun lega karena anaknya tidak lagi berada di tengah-tengah medan pertempuran. Hal serupa pun dirasakan oleh Rukmini. Ia senang mendengar kekasihnya tak lagi ditugaskan dalam operasi Dwi Gora. Hubungan jarak jauh mereka pun dilalui dengan surat menyurat. Pada tahun 1965 ini pula, Kapten Pierre Tendean dan Rukmini akhirnya mantap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pierre juga menulis surat ke keluarganya minta doa restu untuk menikahi Rukmini. Saat mendampingi Jenderal Nasution bertugas ke Medan pada tanggal 31 Juli 1965, Kapten Pierre Tendean juga menyempatkan diri menemui keluarga Rukmini untuk melamar. Dan mereka pun menyepakati hari pernikahan yaitu pada bulan November tahun 1965. Keseriusan Kapten Pierre dalam menikahi Rukmini memang bukan main-main. Bahkan untuk menambah biaya pernikahan, setiap malam Kapten Pierre mengambil kerja sampingan sebagai supir traktor meratakan tanah dalam pembangunan proyek Monas. Menurut sumber lain, uang dari kerja sampingan Kapten Pierre belikan TV dan teman-teman seangkatan pun tidak ada yang tahu kalau Kapten Pierre mengambil kerja sampingan tersebut. Selama berbulan-bulan beliau mengambil profesi kerja sampingan sebagai supir traktor, ia juga rutin mencari kontrakan di sekitar Menteng untuk ia tempati bersama Rukmini ketika sudah menikah kelak. Kejadian berdarah tanggal 30 September 1965, Kapten Pierre Tendean sempat mengirim surat kepada keluarganya kalau ia tidak bisa pulang ke rumah saat perayaan ulang tahun ibunya karena ia dalam keadaan dinas, dan ia berjanji bahwa akan menelepon untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ibunya lewat telepon. Sebenarnya ketika terjadi pengepungan dalam rumah Jenderal Nasution pada tanggal 30 September malam itu, Kapten Pierre Tendean sebenarnya tidak dalam keadaan tugas piket. Ia telah menyerahkan tugas piket kepada Komisaris Polisi Hankam Mansur. Mendengar kebisingan
yang timbul, ia berinisiatif untuk mengambil jaket dan senjatanya untuk menghadapi pasukan itu. Jelasnya instruksi operasi kepada pasukan Cakrabirawa membuat mereka salah tangkap dan mengira bahwa Kapten Pierre Tendean adalah Jenderal Nasution. Mereka membawa Kapten Pierre dan mengeksekusinya di lubang buaya. Pierre Tendean yang sedang berulang tahun pun menunggu telepon dari anak laki-laki satu-satunya itu. Namun telepon pun tak kunjung datang, karena di malam yang naas bertepatan dengan ulang tahunnya itu, Kapten Pierre Tendean tewas. Menurut buku biografi lainnya yang berjudul Sang Patriot Pierre Tendean, ibunda beliau menunggu kepulangan Kapten Pierre di depan rumah selama berhari-hari dan mengambil cuti tanggal 1 Oktober 1965 untuk pulang ke rumah. Beliau menunggu Kapten Pierre di rumah karena pada tanggal 1 Oktober Kapten Pierre berjanji untuk pulang. Pada tanggal 5 Oktober 1965, pemerintah mengirim pesawat untuk menjemput keluarga Kapten Pierre Tendean di Semarang. Ketika melihat peti jenazah Kapten Pierre Tendean, sang ibu pun meratap dan menangis. Pierre, apa yang terjadi denganmu? Bunda Kapten Pierre Tendean, yaitu Kornet ME, juga kerap mengunjungi makam anaknya tersebut dan selalu memborong bunga anggrek untuk menutupi makam Kapten Pierre Tendean. Kesehatan Kornet juga terus menurun. Ia jatuh sakit dan pada tanggal 19 Agustus 1967 ia pun wafat. Ia pun berpesan bahwa jenazahnya minta tolong untuk ditutupi dengan selimut milik Tendean. Sementara Rukmini, kekasih Kapten Pierre Tendean, harus mengubur impiannya untuk melangsungkan pernikahan dengan Kapten Pierre Tendean yang sebenarnya akan dilangsungkan 2 bulan lagi, di mana pada tanggal 30 September malam itu Kapten Pierre tewas. Ternyata tanggal 31 Juli 1965 pada saat lamaran adalah pertemuan terakhir antara Rukmini dan Kapten Pierre Tendean. Saat perayaan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 1967, Rukmini pun datang untuk mengenang kekasihnya. Tangisnya pun pecah saat itu. Lalu Bung Karno datang untuk menenangkan dan menguatkan Rukmini. Dan butuh waktu 5 tahun untuk Rukmini bisa mengikhlaskan Kapten Pierre Tendean dan akhirnya menikah dengan pria lain. Hasil visum et repertum dari Kapten Pierre Tendean adalah luka tembak 2 di dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, 1 di pinggul kanan, luka lain akibat pukulan, 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di puncak kepala. Bagaimana dicatat oleh Jenderal Nasution, menurut penuturan salah satu anggota Cakrabirawa yang bernama Supandi, bahwa Kapten Pierre Tendean disuruh jongkok dan ditembak dari belakang sebanyak 4 kali. Tubuhnya yang berlumuran darah pun diseret ke lubang sumur dan Kapten Pierre Tendean pun gugur saat menjalankan tugasnya. Nah, itu dia cerita romantisme dan nasionalisme dan juga cerita sedih tragis dari kisah cinta Kapten Pierre Tendean dan juga kekasihnya Rukmini yang punya rasa nasionalisme dan juga ketegasan sebagai seorang anggota militer, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari sosok Kapten Pierre Tendean. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan kalian juga boleh sih komen di bawah kira-kira cerita yang menarik tuh tentang apa sih gitu yang bisa aku bawain minggu depan. Dan juga terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Dadah.